Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang metode simplex yang biasa, maka di sini saya akan menjelaskan variasi dari metode simplex yang lain. Nah, saya review kembali tentang metode simplex yang sudah pernah kita pelajari. Metode simplex biasa itu digunakan untuk soal-soal program linier, baik itu maksimum atau minimum, yang fungsi kendalanya itu kurang dari atau sama dengan. Nah, bagaimana untuk masalah program linier yang fungsi kendalanya itu ada tanda lebih dari sama dengan ataupun sama dengan? Nah, di sini kita bisa menggunakan dua variasi dari metode simplex, yaitu metode simplex dua fase dan metode simplex yang Big M. Nah, jadi perlu diingat bahwa metode simplex yang biasa itu digunakan jika fungsi kendalanya itu semuanya kurang dari atau sama dengan. Sedangkan metode simplex dua fase maupun metode simplex Big M itu digunakan jika sebuah permasalahan program linier itu memuat fungsi kendala lebih dari sama dengan ataupun sama dengan, ya. Nah, bagaimana prosedur untuk menjalankan metode simplex dua fase dan metode simplex Big M? Untuk video hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang metode simplex dua fase. Nanti saya akan melanjutkan tentang metode Big M-nya di video berikutnya. Nah, saya jelaskan dulu sebelum ke prosedur metode simplex dua fase. Saya akan memperkenalkan dulu apa itu variabel artifisial. Jika di metode simplex biasa, kita sudah mengenal tentang variabel select sama variabel surplus, di mana variabel select dan variabel surplus itu digunakan untuk menyeimbangkan antara ruas kanan dan ruas kiri sebelum kita merubah fungsi kendala ke dalam bentuk baku. Di sini, variabel artifisial dimunculkan untuk membentuk suatu solusi awal yang visible. Maksudnya seperti apa? Nah, ini saya jelaskan melalui contoh ya. Ini ada sebuah contoh soal Z minimum 2x plus y, ini adalah fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya ada dua. Yang pertama, x plus y kurang dari sama dengan 30, y min x lebih dari sama dengan 10. Nah, kemudian kita di sini harus memunculkan variabel S, slack dan surplus, di mana untuk menyeimbangkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat untuk fungsi kendala yang pertama, itu ruas kirinya lebih kecil daripada ruas kanan. Makanya kita harus menambahkan sebuah variabel S supaya seimbang dan tandanya berubah menjadi sama dengan. Nah, untuk fungsi yang kedua, itu ruas kirinya lebih besar daripada yang kanan, makanya kita harus mengurangkan ruas kiri dengan variabel S supaya tandanya menjadi sama dengan. Nah, kenapa di situ muncul A1? Nah, seperti ini penjelasannya. Di metode simplex biasa, saya ingatkan kembali bahwa variabel yang masuk ke variabel basis adalah variabel yang koefisiennya membentuk matriks identitas. Nah, kalau di simplex biasa yang masuk ke variabel basis itu variabel S. Nah, sekarang kita lihat di contoh dua ini. Di dua fungsi kendala yang sudah kita rubah ini. Koefisien S1 adalah 1, koefisien S2 adalah negatif 1. Apakah S1 dan S2 itu bisa membentuk matriks identitas koefisien-koefisiennya? Tidak bisa, karena koefisien S2 di sini adalah negatif 1, bukan 1. Nah, makanya kita memunculkan sebuah variabel artifisial di mana koefisiennya 1, sehingga nanti antara variabel S1 dan variabel A1 itu koefisiennya akan membentuk matriks identitas, sehingga yang masuk ke variabel basis nanti adalah S1 sama A1. Nah, itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah variabel A ini tujuannya adalah membentuk solusi awal yang visible. Maksudnya seperti apa? Solusi awal yang visible misal nilai X dan Y-nya 0. Jika nilai X dan Y-nya 0 di fungsi kendala pertama, kita akan mendapatkan nilai S1 adalah 30. Tapi kalau X dan Y-nya 0 di fungsi kendala 2, kita peroleh nilai S2-nya adalah negatif 10.
kita abaikan A1 dulu ya. Nah, padahal nilai semua variabel itu harus positif, tapi di sini kita mendapatkan nilai S2-nya negatif jika X, Y-nya 0. Nah, itu berarti solusi awalnya tidak visible. Makanya di sini tujuan lainnya adalah memunculkan A1 supaya kita membentuk sebuah solusi awal yang visible. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya, kemudian bagaimana prosedur untuk metode simplex dua fase? Yang pertama adalah mengubah masalah program linear ke dalam bentuk baku yang seperti tadi. Jadi kita akan memunculkan variabel S, variabel A menyesuaikan dengan fungsi kendalanya. Kemudian sesuai namanya, metode simplex dua fase itu ada dua fase, berarti fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu untuk mengoptimalkan fungsi tujuan yang memuat variabel artifisial. Sedangkan fase 2 itu untuk mengoptimalkan fungsi tujuan yang memuat variabel yang sah. Variabel yang sah di sini maksudnya adalah semua variabel selain variabel artifisial. Ada X, Y, S juga termasuk. Pokoknya yang selain variabel artifisial. Nah, kemudian di sini ciri dari ciri dari fase 1 optimum itu jika dalam tabel simplex di fase 1, kalau semua variabel artifisialnya itu sudah keluar dari variabel basis dan juga nilai ZJ, CJ-nya itu sudah optimum, maka fase 1 dikatakan sudah optimum. Kalau fase 1 sudah optimum, maka kita akan melanjutkan ke fase 2. Nah, itu rangkumannya. Sekarang kita akan coba mempraktekkan supaya lebih jelas ya. Saya akan menunjukkan contohnya bagaimana cara kerja dari metode simplex dua fase. Ini ada sebuah contoh. Fungsi tujuannya adalah Z minimum sama dengan 10x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3. Di mana di sini ada dua fungsi kendala, min x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 1, 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang variabel artifisial, di sini kita merubah persoalan program linear ini ke dalam bentuk baku yang nantinya akan siap dimasukkan ke tabel simplex ya. Kita rubah dulu fungsi kendalanya. Untuk fungsi kendala pertama, karena ini tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka di sini saya kurangkan dengan E1 dan ditambahkan dengan A1 sama dengan 1. Ini ruas kanannya. Fungsi kendala kedua, 3x1 ditambah x2 min x3 dikurangi s2 ditambah dengan a2 sama dengan 2. Nah, kemudian ada syarat non negatif di mana semua variabelnya termasuk SA ataupun artifisial ya, semuanya harus positif. Nah, kemudian variabel S, variabel A juga harus dimunculkan pada fungsi tujuan. Tapi di sini nanti koefisiennya akan berbeda. Fungsi tujuannya akan berubah menjadi 10x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Jadi sekali lagi di fungsi tujuan variabel S itu 0. Nah, sedangkan untuk variabel artifisial atau buatan itu koefisiennya 1 ya. Diingat-ingat bahwa untuk masalah yang memuat lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ataupun sama dengan, maka koefisien variabel A di fungsi tujuan itu adalah 1. Kalau S 0 ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita sudah siap memasukkannya ke tabel. Ini adalah tabel 1. Silakan diperhatikan, mungkin kalian akan menemukan kok berbeda dengan metode simplex biasa. Bedanya apa? Nah, ini di sebelah
atas adalah fungsi tujuan yang sudah baku dan di sebelah kiri atau di bawahnya ini merupakan fungsi kendala yang sudah baku juga. Nanti kita tinggal memasukkan semua fungsi-fungsi tersebut ke dalam metode simplex. Pertama-tama kita tuliskan dulu semua variabel ya. Di sini ada variabel X1, X2, X3, ada S1, S2, ada A1 dan A2. Kemudian kita masukkan semua koefisien pada fungsi kendalanya. Min 1 ini bisa dilihat sesuai fungsi kendala yang sebelah kiri ya. Fungsi kendala pertama. Berarti koefisiennya min 1, 1, 1, min 1, S2-nya 0, A1-nya 1, dan A2-nya 0. Kemudian ruas kanannya adalah 1. Sedangkan untuk fungsi kendala kedua, ini bisa dilihat di fungsi kendala kedua. Koefisiennya adalah 3, 1, negatif 1, negatif 1 untuk S2-nya. S1-nya 0 ya. Kemudian A1-nya 0, A2-nya 1, dan ruas kanannya adalah 2. Kemudian langkah berikutnya kita memasukkan koefisien di fungsi tujuan. Nah, ini bedanya dengan metode simplex biasa. Di metode simplex 2 fase, terutama di fase 1 ini, koefisien fungsi tujuan itu semuanya 0 kecuali variabel A. Variabel A koefisiennya adalah 1, sedangkan semuanya selain A itu kita buat 0. Itu aturan di metode simplex 2 fase khusus yang fase pertama. Nah, jadi fungsi tujuannya seperti ini dimasukkannya ya. Nah, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Seperti biasa, kita menentukan variabel mana yang akan masuk ke variabel basis. Kita lihat mana yang membentuk matriks identitas. Nah, ini yang membentuk matriks identitas adalah ini, 1, 0, 0, 1. Jadi nanti yang masuk ke variabel basis adalah variabel A1 dan A2. Karena di sini A1, A2 membentuk matriks identitas. Nah, karena variabel A1 dan A2 itu masuk ke variabel basis, kita tuliskan koefisiennya masing-masing 1, yaitu koefisiennya A1 dan A2 di fungsi tujuan ini ya. Ini 1, maka di sini kita tuliskan masing-masing 1. Nah, kemudian langkah berikutnya sama dengan metode simplex yang biasa, kita akan menentukan nilai Zj ya. Nilai Zj saya ingatkan lagi itu adalah ini koefisien yang ini ya. Jadi contohnya min 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Yang Zj berikutnya 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 2. Dan seterusnya kita akan menemukan nilai Zj seperti ini. Kemudian nilai Zj min Cj-nya berarti tinggal kita kurangkan. 2 dikurangi 0, 2, 2 kurangi 0, 2, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan sebuah tabel pertama di fase 1. Sekarang kita lihat nih. Soalnya adalah soal minimum. Kemudian, kalau soal minimum, itu tabel akan optimum jika semua nilai Zj min Cj-nya adalah negatif. Nah, padahal di sini kita lihat nilai Zj min Cj-nya ada yang positif, yaitu angka 2. Bagaimana cara melanjutkannya? Jadi kita harus memilih nilai Zj min Cj yang positif yang terbesar. Nah, kita lihat di sini masing-masing ada angka 2 ya. Kemudian pilih yang mana, bebas. Jadi kita bisa memilih yang mana. Kalau di sini saya contoh, saya memilih angka 2 yang ini. Nah, saya memilih angka 2 yang ini, jadi otomatis ini akan menjadi kolom kunci yang saya blok ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan indeks, yaitu kita membagi ruas kanan dengan membagi dengan kolom kunci. 1 dibagi 1, 1, 2 dibagi 1, 2. Langkah berikutnya kita akan menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci itu kita pilih yaitu indeks
positif yang terkecil. Nah, di sini indeks positif terkecilnya adalah angka 1. Jadi, angka 1 atau di sini akan menjadi sebuah baris kunci. Saya tandai dulu. Ini akan menjadi kolom kunci, kemudian yang ini itu akan menjadi baris kunci. Nah, jadi dari pertemuan baris kunci dan juga kolom kunci akan kita temukan yaitu elemen kunci, di mana elemen kuncinya adalah angka 1 di sini. Nah, angka 1 ini akan menjadi kolom kunci. Kita lihat angka 1 ini merupakan perpotongan dari variabel X2 dan A1. Jadi nanti variabel A1 akan keluar dan akan digantikan dengan X2. Jadi untuk tabel berikutnya bentuknya seperti ini. Ini sudah saya hitung ya. Kita lihat di variabel basis X2 masuk menggantikan A1, sedangkan A2-nya tetap. Nah, untuk mencari masing-masing dari variabel, untuk mencari masing-masing dari koefisien yang baru ini, langkahnya sama persis dengan yang metode simplex biasa ya. Nah, kemudian ini juga perlu diingat, karena di sini X2 ada di variabel basis, maka di paling kiri kita tuliskan koefisiennya 0, karena X2 di fungsi tujuan nilainya 0, maka di sini juga 0. A1, 1 karena di fungsi tujuan nilainya 1. Nah, langkah berikutnya sama persis dengan yang metode simplex biasa. Kita mencari nilai koefisien, nilai tabel-tabel yang baru. Yang saya blok ini harus dicari nilainya yang baru. Kemudian kita akan mencari nilai ZJ-nya lagi. Nilai ZJ-nya setelah dihitung kita dapatkan seperti ini, dan kita akan mencari nilai ZJ min CJ setelah didapatkan di tabel 2 seperti ini. Nah, kita lihat di tabel 2 ternyata nilai ZJ min CJ-nya belum optimum karena masih ada yang positif seperti itu. Jadi di sini kita akan memilih lagi kolom kunci, kemudian kita menentukan indeks, kemudian kita menentukan baris kunci dan elemen kunci. Nah, setelah dihitung, itu ternyata ditemukan bahwa elemen kuncinya adalah angka 4 ini yang saya tandai warna kuning. Nah, jadi untuk tabel berikutnya, variabel X1 akan masuk menggantikan variabel A2 ya. Nah, jadi untuk variabel untuk tabel yang berikutnya akan menjadi seperti ini. Di variabel basis itu ada X2 dan X1. Kemudian untuk koefisien yang paling kiri dari X1 dan X2 itu 0 karena mengikuti yang di fungsi tujuan atas ini ya. Nah, kemudian kita cari seperti biasa nilai kolom-kolom dan baris yang ada di tengah ini dengan cara yang sama dengan simplex biasa. Kemudian kita mencari nilai ZJ, caranya juga sama. Dan kita mencari nilai ZJ min CJ. Nah, kita lihat nih, apakah sudah optimum? Kita cek apakah semua nilai ZJ min CJ-nya itu sudah kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ternyata sudah. Semua nilai ZJ min CJ-nya itu sudah kurang dari ataupun sama dengan 0. Jadi tabel di fase 1 ini sudah optimum ya. Nah, karena tabel di fase 1 ini sudah optimum, kita akan melanjutkan ke fase 2. Bagaimana caranya fase 2? Nah, coba diperhatikan. Di fase 2 itu nanti kita menghilangkan kolom ini. Kita menghilangkan kolom dari variabel A1 dan A2. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya, kita menghilangkan yang variabel A1 dan A2. Kemudian cara ngisinya gimana? Untuk yang tengah ini, ya, sampai Q ini,
itu nilainya sama persis dengan tabel terakhir di fase 1. Ini silakan diperhatikan nilainya ya, 01, 10, dan seterusnya. Paling kanan itu 5/4 sama 1/4. Itu nilainya sama persis dengan tabel yang berikutnya yang ini. Ya, ruas kanannya bisa dilihat ini 5/4 sama 1/4. Jadi tinggal dipindah saja ke fase 2, tabel di fase 2. Nah, kemudian bedanya apa, Kak? Kenapa kok hanya dipindah? Nah, bedanya di sini. Di fase 2, itu koefisien fungsi tujuannya kita munculkan sesuai yang ada di soal. Kalau di fase 1 kan kita tadi 0 semua ya, nilai X1, X2, X3, S1, S2, semua koefisiennya 0. Nah, di fase 2 kita munculkan sesuai fungsi tujuannya. Di sini koefisiennya adalah X1 10, X2 6, X3 2, S1-nya 0, S2-nya adalah 0. Nah, kemudian karena di sini variabel basisnya adalah X2 dan X1, maka koefisien X2 adalah 6, koefisien X1 adalah 10. Nah, terus di fase 2 kita ngapain? Di fase 2 kita mencari nilai ZJ min CJ lagi. Kalau di tengah ini kan kita tadi tinggal memindahkan ya. Nah, kemudian nilai CJ-nya disesuaikan dengan soal. Nilai yang sebelah kiri ini juga disesuaikan dengan soal. Nah, di tabel fase 2 ini kita harus mencari nilai ZJ min CJ. Kita cari ZJ dulu. 0 dikali 6 ditambah 1 kali 10 hasilnya 10. Dan seterusnya kita peroleh hasil seperti ini. Ya. Kemudian untuk nilai ZC min CJ-nya kita lihat 0, 0, min 4, min 2, min 4 seperti itu. Nah, jadi apakah tabelnya sudah optimum? Ternyata sudah. Jadi di fase 2 ternyata cukup satu tabel ini saja, tidak ada iterasi lanjutan karena nilai ZJ min CJ-nya itu sudah optimum, sudah kurang dari sama dengan 0 semuanya. Jadi kesimpulannya adalah nilai Z minimumnya adalah 10, nilai X1-nya 1/4, nilai X2-nya adalah 5/4. Nah, kira-kira nilai X3-nya berapa kalau bisa diterka? Silakan. Nah, kalian bisa nanti menginvestigasi ya, nilai X3-nya mana kok nggak muncul. Kira-kira nilai X3-nya berapa? Saya punya nilai Z-nya itu 10 ya. Kemudian nilai X1-nya 1/4, nilai X2-nya 5/4, kira-kira nilai X3-nya berapa ya? Ini diabaikan, S sama A-nya diabaikan. Nah, nanti kalian akan bisa menyimpulkan nilai X3-nya berapa. Nah, itu tentang metode simplex 2 fase. Jadi sekali lagi saya rangkum ya, metode simplex 2 fase. Ada 2 fase. Fase yang pertama adalah cirinya koefisien fungsi tujuan kita buat 0 semua kecuali yang artifisial. Kemudian kalau yang fase 2 kita kembalikan ke awal sesuai dengan soal seperti itu dengan menghilangkan koefisien dengan menghilangkan variabel A-nya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang penjelasan metode simplex 2 fase. Nanti kalian bisa latihan, di sini sudah saya sediakan latihan untuk metode simplex 2 fase, silakan dikerjakan dan nanti bisa diupload pada ruang yang telah disediakan. Nah, untuk berikutnya, setelah saya membahas tadi tentang metode simplex 2 fase, saya ingin menanyakan beberapa hal atau menekankan beberapa hal. Barangkali ada yang nanya, Ibu bagaimana kalau misalkan soal di program linier itu campuran seperti ini, ada kurang dari, sama ada lebih dari, dan juga ada malah sama dengan.
ya kita pakainya tetap dua ini. Kalau nggak simplex dua fase adalah big M. Jadi kalau yang simplex biasa kalau semua fungsi kendalanya kurang dari sama dengan. Tapi jika di fungsi kendala itu ada satu atau beberapa atau bahkan semuanya yang memuat tanda lebih dari sama dengan, maka yang digunakan adalah dua ini. Ya, itu rangkumannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang hal-hal khusus. Hal-hal khusus itu maksudnya ada beberapa kasus dalam program linier di mana penyelesaiannya itu mungkin tidak tunggal, mungkin tidak punya penyelesaian bahkan, atau mungkin penyelesaiannya itu tidak terbatas. Seperti halnya di metode grafik, sudah pernah saya tunjukkan di metode grafik, bahwa ada kita bisa menunjukkan di grafik kapan itu sebuah program linier mempunyai penyelesaian yang tidak tunggal. Ya, bagaimana program linier yang bahkan tidak mempunyai penyelesaian, atau bagaimana permasalahan program linier yang penyelesaiannya itu tak terbatas atau lebih dari satu. Nah, di sini kalau untuk simplex bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang penyelesaian tidak tunggal. Ada loh permasalahan program linier yang solusinya itu lebih dari satu. Maksud saya solusi untuk nilai Z-nya sama, hanya nilai X1 dan X2-nya nanti akan berbeda. Ciri-cirinya seperti ini. Kasus ini terjadi jika dalam tabel simplex yang sudah optimum masih ada variabel utama yang belum masuk ke variabel basis dan nilai Zj min Cj-nya itu 0. Jadi contoh ini. Tabel ini kan sudah optimum ya. Ini adalah permasalahan memaksimumkan Z maksimum. Jadi di sini tabelnya sudah optimum karena nilai Zj min Cj-nya sudah lebih dari atau sama dengan 0 semuanya. Nah, tabelnya sudah optimum, tapi di variabel basis kok yang X2-nya belum masuk. Nah, kalau misalkan variabel utamanya belum masuk ke variabel basis dan nilai Zj min Cj-nya 0, itu artinya persoalan program linier tersebut memiliki solusi lebih dari satu. Ya, jadi cirinya adalah variabel utamanya belum masuk ke variabel basis, tapi tabelnya udah optimum. Kemudian nilai Zj min Cj dari variabel utama tersebut adalah 0, seperti itu. Nah, Ibu kalau misalkan X2 ini belum masuk ke variabel basis, tapi nilainya 7 misalkan, berarti gimana? Nah, kalau nilainya 7 berarti nggak masalah, itu penyelesaiannya ya sudah seperti itu. Tapi kalau nilainya 0, nah itu baru penyelesaiannya tidak tunggal. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya. Nah, kita lihat di sini nilai X2 belum masuk variabel basis dan nilai Zj min Cj-nya sama dengan 0. Jadi, permasalahan program linier ini memiliki solusi tidak tunggal. Dan jika dilakukan iterasi selanjutnya akan diperoleh nilai Z yang sama, yaitu Z sama dengan 30 dengan nilai X1 dan X2 yang berbeda. Nah, pertanyaan lagi, Ibu itu katanya tabelnya sudah optimum, tapi jika dilakukan iterasi selanjutnya, cara melakukan iterasi selanjutnya gimana? Kan sudah optimum, jadi bagaimana cara kita menentukan kolom kuncinya, seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya, kita bisa melakukan iterasi selanjutnya dengan cara memilih kolom kunci di variabel utama tersebut yang belum masuk ke variabel basis, yang di sini nilainya 0. Jadi di sini kolom yang X2 ini akan terpilih menjadi kolom kunci.
Nah, kemudian langkah berikutnya sama ya, kita mencari indeks, kemudian kita mencari baris kunci, elemen kunci, dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan proses yang seperti itu, iterasi yang berikutnya, nah ini tabelnya sudah saya praktekkan. Jika dilakukan operasi yang berikutnya dengan memilih kolom ini menjadi kolom kunci, maka akan diperoleh tabel seperti ini. Nah, kita lihat nih. Di tabel ini, nilai ZJ min CJ-nya juga semuanya sudah optimum ya, jadi tidak akan merubah kayak misalkan tadinya optimum terus jadi tidak optimum, tidak. Jadi walaupun dilakukan iterasi berikutnya, nilai ZJ min CJ-nya tetap optimum seperti itu. Nah, di sini diketahui kita bisa menyimpulkan nilai Z-nya sama-sama 30. Kemudian di sini X1-nya 12, X2-nya 6. Sedangkan di sini yang di sebelumnya nilai Z-nya itu 30, nilai X1-nya 15, nilai X2-nya 0 seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk contoh yang ini itu nilai Z-nya sama yaitu 30, mohon maaf salah slide. Nah, untuk contoh yang ini nilai Z-nya sama-sama 30 dengan nilai X yang berbeda. Di sini sudah saya tuliskan. Seperti itu. Kemudian ada kasus lagi yang berbeda, yaitu kasus di mana persoalan program linear itu sama sekali tidak mempunyai penyelesaian. Nah, di sini keterangannya. Kasus ini terjadi jika dalam tabel simplex yang sudah optimum masih ada variabel buatan dalam variabel basis. Nah, ini ya. Baik kalian menggunakan dua fase maupun Big M itu sama saja. Cirinya, jika masih ada variabel buatan atau variabel A di kolom basis variabel, berarti persoalan program linear itu tidak ada penyelesaiannya. Ini kita lihat, ini soal maksimum ya, tapi nilai ZJ min CJ-nya semua sudah optimum. Nah, tapi ternyata masih ada A ini di variabel basis. Artinya soal ini itu tidak memiliki solusi yang visible. Atau kalau secara grafik itu kemarin dicontoh ya, tidak ada daerah penyelesaian yang memenuhi seperti itu. Kalau di tabel simplex cirinya adalah adanya variabel A yang ada di kolom variabel basis. Nah, kemudian ada kasus yang berikutnya adalah jika penyelesaiannya tidak terbatas. Tidak terbatas itu maksudnya adalah nilai ZJ min CJ-nya, kemudian nilai X-nya ya. Kita lihat nih, kasus ini terjadi jika dalam tabel simplex yang semua variabel utamanya sudah masuk ke BV. Di sini saya tandai ya, variabel utamanya adalah X1, X2 sudah masuk ke BV. Dan semua nilai ZJ min CJ-nya itu sudah optimum. Ini kita lihat. Mohon maaf, ini belum optimum aslinya ya, karena di sini ada nilai negatif dan di sini adalah soal tentang maksimum. Maksudnya semua nilai ZJ min CJ dari variabel utamanya itu sudah optimum, namun ada nilai ZJ min CJ kurang dari 0 pada variabel select atau surplus dan nilai satu kolomnya itu kurang dari 0. Jadi ciri-cirinya sekali lagi seperti ini. Jika dalam sebuah tabel nih, kemudian di variabel basisnya sudah masuk semua itu X1 sama X2 atau variabel utamanya, tapi ternyata tabelnya belum optimum dan nilai variabel S-nya semuanya di sini negatif. Dari atas sampai bawah semuanya ini negatif. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa program linear itu tidak mempunyai solusi. Kenapa? Coba kita buktikan. Kalau misalkan kita lanjutkan iterasi ini, kan kita memilih kolom kunci ini ya.
yang saya tandai, yang saya blok ini, kalau kita pilih sebagai kolom kunci, otomatis kita akan mencari indeks. Indeksnya yang pertama adalah 20 dibagi min setengah, berapa jadinya? Min 40. Indeks yang kedua 10 dibagi min setengah, min 20. Nah, nilai indeksnya itu negatif semua, padahal aturan memilih indeks adalah pilih indeks positif terkecil. Indeks itu harus selalu dipilih yang positif. Sedangkan di sini nilai indeksnya negatif semua, jadi kan tidak bisa dilanjutkan. Tabel ini tidak bisa dilanjutkan dan nilai S-nya semua di sini negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa soal program linear ini tidak mempunyai solusi yang visible atau tidak mempunyai solusi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Jadi saya rangkum ya hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang metode simplex 2 fase, bagaimana prosedur menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode simplex 2 fase. Kemudian kita juga tadi sudah mempelajari permasalahan program linear seperti apa yang bisa menggunakan metode simplex 2 fase. Dan kemudian yang terakhir tadi kita juga mempelajari beberapa kasus khusus dalam penyelesaian dengan menggunakan simplex. Ciri-cirinya seperti apa. Jadi nanti ketika kalian menyelesaikan soal dengan metode simplex dan ditemukan hal-hal yang aneh, janggal, ataupun yang khusus seperti yang tadi 3 hal yang tadi baru saja dibahas, maka kalian bisa menyimpulkan bagaimana solusi dari persoalan tersebut. Nah, sekian saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika di tengah-tengah selama penjelasan tadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.